Pada 3 November 1957, Uni Soviet meluncurkan sebuah misi luar angkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, makhluk hidup dikirim ke orbit mengelilingi bumi. Yang dikirim ini bukan manusia, tapi seekor anjing liar dari Moskow bernama Laika. Laika menjadi makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi dari luar angkasa. Tapi sayangnya, dia tidak pernah kembali karena memang penerbangannya sendiri didesain hanya untuk misi satu arah saja. Ini adalah kisah dari Laika. Di era Perang Dingin tahun 1950-an, Uni Soviet sama Amerika Serikat masing-masing berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia. Dan persaingan ini terjadi di berbagai bidang. Yang paling utama tentu saja adalah dari sisi senjata perang, termasuk selain itu persaingan ini juga terjadi dalam konteks kemampuan eksplorasi luar angkasa. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia yang paling pertama. Peluncuran satelit buatan paling pertama ini tentu saja menjadi sebuah kemajuan teknologi yang sangat signifikan untuk umat manusia, selain juga menjadi semacam simbol keunggulan dari Uni Soviet dalam hal penguasaan teknologi. Tapi kalau dilihat dari sisi Amerika, peluncuran ini tentu saja juga menimbulkan sebuah kekhawatiran. Kalau Soviet bisa ngirim satelit ke orbit, maka mereka mungkin juga akan bisa mengirim senjata lewat langit. Jadi di sini kondisinya Uni Soviet sangat unggul. Tak lama setelah peluncuran Sputnik 1, karena mereka tidak ingin kehilangan momentum, pemimpin Soviet memerintahkan sebuah misi lanjutan, yaitu peluncuran makhluk hidup ke orbit dan harus selesai sebelum ulang tahun ke-40 Revolusi Bolshevik pada 7 November. Ingat, tadi Sputnik diluncurkan tanggal 4 Oktober dan sekarang dikasih target baru 7 November. Tenggat waktunya sangat-sangat singkat, hanya 1 bulan saja. Dalam konteks ini, yang pasti eksplorasi luar angkasa itu bukan cuma sekedar pengembangan ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai alat propaganda. Negara pertama yang bisa mengirim makhluk hidup ke orbit artinya adalah negara yang dianggap sangat kuat dan negara yang sangat maju. Dan jika Soviet berhasil lagi setelah peluncuran Sputnik 1, maka posisi Uni Soviet jelas jauh lebih unggul di mata dunia. Maka dari sini lahirlah misi Sputnik 2 yang memiliki 3 tujuan utama. Pertama, tujuan uji biologis untuk melihat apakah organisme kompleks bisa bertahan hidup dalam wahana itu. Kemudian untuk menguji sistem pendukung kehidupan seperti pengatur suhu, suplai oksigen, pelembab udara, pemantauan tanda-tanda vital kehidupan di dalam wahana. Dan kemudian tentu saja ada tujuan propaganda politik, yang mana Uni Soviet ingin menunjukkan bahwa komunisme ternyata bisa membawa pada kondisi kemajuan teknologi. Jadi salah satu tujuan utama dari misi Sputnik 2 ini adalah menjawab pertanyaan paling mendasar dalam eksplorasi luar angkasa, yaitu bisakah makhluk hidup kompleks bertahan hidup di luar angkasa? Untuk menjawab itu, para ilmuwan Soviet harus melakukan uji biologi secara langsung, bukan hanya sekedar simulasi laboratorium. Dan untuk itu, mereka butuh makhluk hidup yang benar-benar dikirim ke orbit, yang kemudian mengalami kondisi peluncuran, kondisi mikrogravitasi, mengalami radiasi kosmik di kondisi yang nyata. Pertanyaannya kemudian, makhluk hidup apa yang akan dipakai untuk uji coba ini? Setelah serangkaian eksperimen awal, akhirnya diputuskan hewan anjing yang dipakai untuk uji coba. Dibandingkan primata, anjing dianggap lebih cocok karena dia ukurannya lebih kecil, lebih mudah dilatih, dan mereka memiliki respon fisiologis yang lebih mudah untuk dimonitor. Selain itu, anjing ini juga sudah digunakan oleh Soviet dalam uji coba suborbital sejak tahun 1950-an. Sebagai konteks tambahan lagi, riset tentang daya tahan makhluk hidup dalam kondisi penerbangan luar angkasa sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Tapi misi-misi sebelumnya yang dilakukan ini dilakukan dalam penerbangan suborbital. Artinya penerbangannya cuma sekedar naik ke atas bentar kemudian langsung turun dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara kalau penerbangan orbital artinya penerbangannya sampai bergerak mengelilingi bumi, mengorbit bumi beberapa kali.
Sebelumnya dalam penerbangan suborbital, Amerika Serikat juga sudah pernah melakukan penelitian dengan makhluk hidup. Mereka pakai lalat buah, mereka pun juga pernah mengirim simpanse dan monyet. Sementara itu Soviet pakainya anjing ini. Jadi untuk menjalankan misi ini, para ilmuwan Soviet akhirnya memilih anjing-anjing betina liar dari jalanan Moskow. Mereka dipilih karena satu, tangguh secara fisik dan mental karena mereka sudah terbiasa hidup dalam kondisi yang keras. Dan kedua, anjing betina ini dipilih karena tubuh mereka umumnya lebih kecil, jadi lebih cocok untuk masuk dalam kapsul kecil yang disiapkan dalam Sputnik 2. Dari sekitar 10 kandidat, hanya 3 yang masuk seleksi akhir, yaitu Laika, Albina, dan Muska. Mereka menjalani pelatihan fisik dan mental yang intens, termasuk mereka dilatih dikurung dalam ruangan kecil selama berjam-jam untuk membiasakan diri dalam ukuran kabin. Mereka juga dilatih dengan dibiasakan diberi paparan udara bising dan getaran untuk mensimulasikan kondisi peluncuran roket. Dan kemudian mereka juga dipasangi elektrode dan peralatan medis untuk dipantau kondisi detak jantung mereka, tekanan darah, dan juga pernafasan. Dan akhirnya Laika lah yang diputuskan menjadi kandidat utama dalam penerbangan ini. Nama aslinya sebenarnya adalah Kudryavka, si keriting kecil, tapi media menyebutnya Laika yang berarti yang suka menggonggong dalam bahasa Rusia. Laika dia terpilih bukan karena paling sehat ataupun paling kuat, tapi dia dipilih karena dia paling tenang dan paling patuh, bahkan dalam kondisi stres yang cukup tinggi. Ini sangat penting mengingat dia akan dikurung sendirian dalam kapsul kecil yang mengorbit di luar angkasa. Dan diharapkan dia tetap bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama agar data yang diterima bisa lebih banyak. Dalam misi perjalanannya, Laika akan menempati wahana luar angkasa bernama Sputnik 2 sesuai nama misinya, di mana Sputnik 2 ini dirancang secara khusus untuk menjadi sebuah wahana yang terdapat sebuah kapsul untuk membawa makhluk hidup. Sputnik 2 berbentuk kerucut setinggi 4 meter dengan berat sekitar 500 kg. Di dalam wahana ini terdapat ruangan khusus untuk Laika dengan lebar 80 cm. Ruangan ini sebenarnya tidak bisa membuat Laika jadi bergerak bebas, tapi cukup untuk Laika bisa berdiri, duduk, ataupun berbaring. Di dalam wahana Sputnik 2 udah ada sistem pendukung kehidupannya, mulai dari sistem untuk regenerasi udara yaitu untuk suplai oksigen dan menyaring karbon dioksida, kemudian ada sistem untuk mengontrol suhu otomatis sehingga kabin yang ditempati Laika ini tidak terlalu panas, kemudian ada juga makanan berbentuk gel dalam wadah logam yang ini sudah disiapkan untuk beberapa hari, juga udah ada sistem sensor biometrik untuk memantau detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah Laika. Jadi sistemnya sebenarnya udah hampir lengkap, kurangnya hanya ada satu, yaitu tidak ada sistem pemulangan. Di waktu itu teknologinya belum ada untuk bisa mengembalikan wahana satelit dari orbit kembali ke bumi dengan selamat. Jadi misi yang dilakukan oleh Laika ini adalah misi satu arah saja. 3 hari sebelum peluncuran, Laika sudah dimasukkan ke dalam kapsul kabinnya dan sejak saat itu dia udah nggak bisa keluar. Beberapa jam sebelum lepas landas, Laika diberi makanan dalam bentuk gel dan disuntik penenang ringan untuk membantunya untuk tetap tenang selama peluncuran. Pagi tanggal 3 November 1957 pada pukul 18.30 waktu Moskow, roket R7 meluncur membawa Sputnik 2 ke orbit. Peluncuran ini sukses sesuai rencana dan data awal menunjukkan bahwa Laika selamat melewati fase kritis selama peluncuran ini. Jadi dari sini Soviet pun langsung mengumumkan keberhasilan misi ini. Seekor anjing telah berhasil mencapai orbit bumi. Tapi di balik keberhasilan atas peluncuran awal misi Sputnik 2 ini, ternyata ada masalah yang terjadi. Tidak lama setelah Sputnik 2 memasuki orbit, suhu kabin ternyata mulai meningkat secara sangat drastis. Secara perlahan, tanda-tanda vital kehidupan Laika menunjukkan gejala gangguan. Detak jantungnya mulai tidak stabil, pernapasannya juga lebih cepat dari biasanya. Ini adalah data telemetri dari satelit Sputnik. Jadi grafik ini menunjukkan data pernapasan dan tekanan darah.
di mana ada kondisi di mana pernapasan Laika dan tekanan darahnya naik dengan sangat signifikan. Ditunjukkan dari perubahan garisnya yang signifikan di sini dan di sini. Grafik ini menunjukkan kalau Laika berada dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan. Diperkirakan Laika meninggal dunia dalam waktu beberapa jam saja setelah mencapai orbit, sekitar 5-7 jam. Adapun konfirmasi kepastian Laika sudah meninggal diterima di hari kedua, di mana data tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan sudah tidak menerima data lagi. Sebenarnya di awal peluncuran misi ini, pihak Soviet mengungkap kalau Laika ini bisa bertahan hidup hingga beberapa hari sebelum akhirnya diberi makanan khusus untuk membunuhnya tanpa rasa sakit sesuai rencana awal. Tapi investigasi lanjutan tidak menunjukkan itu. Data yang diterima menunjukkan kalau Laika meninggal hanya dalam waktu beberapa jam saja dan dipastikan Laika sudah meninggal di hari kedua. Hal ini terjadi utamanya karena ada kegagalan sistem kontrol suhu di dalam kabin sehingga suhunya naik dengan sangat drastis. Tercatat suhunya naik hingga 43 derajat Celcius di orbit putaran yang ketiga, yang ini ada di atas batas yang bisa ditolerir oleh Laika. Meskipun Laika meninggal hanya dalam beberapa jam setelah peluncuran, misi Sputnik 2 ini tetap menghasilkan data yang sangat-sangat penting untuk riset eksplorasi luar angkasa, utamanya sebagai persiapan dalam peluncuran Vostok 1 yang membawa Yuri Gagarin pada tahun 1961. Data fisiologis awal terkait rekaman respon biologis tubuh Laika terhadap peluncuran dan kondisi mikrogravitasi ini digunakan sebagai acuan penting untuk merancang misi berawak selanjutnya. Selain itu, kegagalan sistem pendingin pada Sputnik 2 ini juga mendorong pengembangan sistem kontrol suhu dan pendukung kehidupan yang lebih baik lagi. Di sisi lain, keberhasilan Sputnik 2 juga membuat Amerika Serikat untuk mempercepat program luar angkasa mereka. Mereka nggak pengen selalu tersalip oleh Uni Soviet. Maka tak lama kemudian, Amerika Serikat pun mulai meluncurkan satelit pertamanya, yaitu Explorer 1. Sehingga persaingan antara kedua negara ini menjadi semakin sengit. Laika memang tidak pernah kembali ke bumi, tapi kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dilupakan. Karena bagaimanapun juga, dia adalah yang pertama kali memulai dengan sangat berani.